Hot News Batas Media 99 kembali lagi bersama saya Malik Abdul Aziz. Sabtu 1 Oktober 2022 mencatatkan harinya sebagai sejarah paling kelam dalam sepak bola Indonesia, terutama bagi warga kota maupun Kabupaten Malang yang notabene merupakan pendukung dari tim Arema FC. Dalam laga pertandingan antara Arema kontra Persebaya Liga 1, terdapat sebanyak 317 korban, yang dimana diantaranya 129 korban meninggal dunia dan masih teridentifikasi sebanyak 87 korban, serta 188 korban luka-luka akibat kerusuhan yang timbul usai pertandingan dari tim Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Timbulnya ratusan korban jiwa itu sendiri diduga terjadi akibat kebanyakan supporter yang terjebak di dalam stadion yang dipenuhi oleh kepulan gas air mata yang dikeluarkan untuk mengendalikan kericuhan massa di dalam stadion usai pertandingan dimenangkan oleh tim Persebaya. Dalam unggahan salah satu penonton, @reskiwahyu05 di akun Twitternya menjelaskan kronologi yang cukup panjang dan mendetail terkait kejadian mencekam kondisi di Stadion Kanjuruhan malam itu. Kejadian kerusuhan bermula ketika pertandingan berakhir dengan hasil skor 3-2 dengan Persebaya yang keluar sebagai pemenang. Supporter Arema yang saat itu merasa kesal, sedikit demi sedikit mulai turun ke lapangan untuk meluapkan kekesalannya harus ditertibkan oleh petugas. Namun, jumlah mereka yang semakin banyak membuat petugas kewalahan hingga menggunakan gas air mata sebagai solusi pemecah kerusuhan. Dengan pekatnya konsentrasi senyawa gas air mata di udara dalam Stadion Kanjuruhan pun membuat supporter panik dan mencoba bergegas meninggalkan stadion. Namun, sungguh sayang, dengan kepanikan yang ada tersebut, sejumlah pintu keluar yang dipadati oleh supporter yang mencoba keluar dari titik penumpukan dan kepadatan, mencegah akses yang cepat untuk supporter melarikan diri dari kepulan gas air mata. Alhasil, dari kejadian tersebut, banyak supporter yang terhimpit, terinjak, hingga sesak nafas karena pekatnya gas air mata maupun kericuhan akibat supporter yang mencoba melarikan diri dari dalam stadion. Tak berhenti di situ, supporter yang geram dengan perlakuan petugas keamanan yang terkesan mengurung mereka dalam stadion yang penuh sesak dan kepulan gas air mata, mengamuk dan menyerang sejumlah petugas dengan senjata seadanya seperti bataku, besi, hingga babu untuk dilemparkan ke petugas. Dari kericuhan tersebut, 2 anggota kepolisian jadi korban tewas akibat pengeroyokan. Dari kejadian ini, sudah semestinya aparat penegak hukum kembali berkaca apakah penyebab utama dari timbulnya kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan malam tadi hingga menimbulkan ratusan korban jiwa. Astagfirullahaladzim, ibu sing meninggal kabeh rek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, meninggal iku durung sing ning jero rek. Sakmono pian iku ning jero gletak niku rek. Ya Allah, ya Allah. Kalau nggak bayi mas, oh polisi apa? Kejadian ini di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya.
Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah narkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di titik luar, yaitu kalau nggak salah titik 10 ya atau titik 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Demikian Hot News Batas Media 99 melaporkan.